Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tarisusilestini dengan NIM 1911031025 dari kelas G3 nomor absen 12. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana contoh mengajarkan materi konsep bilangan kepada siswa SD berbasis permainan tradisional, yaitu permainan tradisional congklak. Permainan tradisional congklak merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia di mana permainan ini dimainkan oleh dua orang pemain. Pemain akan duduk berhadapan menggunakan media berbahan kayu ataupun plastik di mana papan kayu ini akan memiliki 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar atau lubang induk yang ada pada sisi kanan dan sisi kiri papan. Nah, masing-masing lubang kecil ini nantinya akan diisi 5 sampai dengan 7 buah biji kerang ataupun batu, sedangkan lubang besar atau lubang induknya dibiarkan kosong. Cara memainkan permainan congklak ini cukup mudah di mana masing-masing pemain akan bermain secara bergiliran. Nah, pemain akan mengambil biji yang ada pada lubang kecil miliknya kemudian dipindahkan ke lubang berikutnya searah jarum jam. Nanti, permainan ini akan berakhir ketika seluruh lubang kecil sudah tidak berisi batu atau biji kerang dan biji kerang sudah terisi pada lubang induk atau lubang besar masing-masing pemain. Untuk menentukan siapa pemenang dari permainan ini dilihat dari banyaknya biji atau batu yang ada pada lubang induk setiap pemain. Untuk bermain congklak diperlukan papan congklak dan 98 biji-bijian atau biji kerang. Pertama-tama, isi masing-masing lubang kecil milikmu dan juga milik lawan masing-masing sebanyak 7 biji. Lubang besar atau lubang induk ini dibiarkan kosong, entah itu milikmu ataupun milik lawanmu. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah kita atau di lubang induk. Untuk memulai permainan ini, tentukan siapa yang memulai duluan dengan cara sweet. Mulai permainan dengan mengambil seluruh biji dari salah satu lubang kecil milikmu. Dengan gerakan searah jarum jam, isi tiap lubang dengan 1 biji. Ingat jangan mengisi rumah lawan. Apabila biji terakhir jatuh pada lubang yang terisi biji, maka ambillah seluruh biji dan lanjutkan untuk mengisi masing-masing lubang 1 biji. Jika biji terakhir jatuh di lubangmu yang kosong dan lubang lawan di hadapannya terdapat biji, maka ambillah seluruh biji yang ada di kedua lubang itu dan taruh di lubang induk atau lubang rumahmu. Sekarang giliran si lawan untuk bermain. Sama seperti tadi, pilih salah satu lubang dan ambil biji tersebut, kemudian pindahkan satu persatu. Jika biji terakhir lawanmu jatuh di lubangmu yang kosong, maka sekarang giliranmu untuk bermain. Lalu lanjutkan permainan dengan cara yang sama hingga seluruh lubang-lubang kecil tidak berisi biji atau kerang. Jika seluruh lubang kecil sudah kosong, maka untuk menentukan pemenangnya adalah kita dapat menghitung berapa banyaknya biji-bijian atau biji kerang yang ada pada masing-masing rumahmu ataupun rumah lawanmu. Pemenang dari permainan congklak ini adalah siapa yang memiliki biji terbanyak di lubang rumahnya atau lubang induknya. Nah, dengan permainan congklak ini, kita dapat mengajarkan anak SD mengenai konsep bilangan yang diawali dengan meminta siswa untuk menyebutkan benda yang ada pada setiap lubang-lubang kecil permainan congklak ini. Nah, jika siswa sudah mampu untuk menyebutkan atau membilang benda yang ada pada lubang kecil ini, maka kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan menghitung banyaknya benda yang ada pada setiap lubang ini. Nah, jika permainan congklak ini belum dimulai, maka masing-masing lubang kecil akan berisi 7 buah batu. Jika siswa sudah mampu menghitung berapa banyaknya biji batu yang ada pada masing-masing lubang kecil ini, maka kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan tahap proses pemasangan untuk mengetahui hubungan yang ada pada masing-masing lubang kecil yang dimiliki oleh pemain dan lawan mainnya. Karena permainan belum dimulai, maka hubungan antara lubang kecil pemain dengan lawannya adalah sama, di mana masing-masing lubang kecil yang dimiliki oleh pemain berisi 7 biji batu dan lubang kecil yang dimiliki oleh lawan mainnya pun sama, masing-masing memiliki 7 buah batu, sehingga hubungan atau relasinya adalah sama dengan. Lain halnya jika permainan sudah berakhir di mana lubang-lubang kecil ini sudah tidak berisi biji batu, melainkan lubang besar atau lubang induknya lah yang berisi biji batu ini.
Nah, untuk mengetahui hubungan atau relasinya, kita dapat mengetahui bahwa permainan congklak ini berakhir dan dinyatakan seseorang itu menang apabila biji yang ada pada lubang induknya itu lebih banyak daripada lawannya. Sehingga, jika permainan congklak ini sudah berakhir, maka kita dapat menentukan hubungan atau relasinya dengan memasangkan satu-satu biji yang ada pada lubang induk pemenang dengan lubang induk lawannya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui hubungan atau relasinya yaitu banyaknya biji yang ada pada lubang induk pemenang lebih dari banyaknya biji yang ada pada lubang induk lawannya. Karena pemenang memiliki biji batu yang lebih banyak pada lubang induknya daripada dengan biji yang ada pada lubang induk lawannya. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai cara mengajarkan konsep bilangan kepada siswa SD berbasis permainan tradisional congklak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.